Kali ini memang pernyataannya kurang pas ya. Ini bukan soal benar salah ya. Jadi sebenarnya buat apa mempertahankan Fadlizon yang asik main politik identitas yang membahayakan negeri ini? Fadli ini mirip koalisi tapi perilakunya oposisi banget. Serang opung karena tolak cabut PTM 100%, aib Fadlizon dibongkar. Pernah rayu Luhut untuk lakukan ini. Ini dengan topangan teori ini maka Pak Fadlizon benar sekali. Dia sedang menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Dia bekerja. Gaya Fadli itu tuh gaya Orba. Udah nggak cocok untuk politik masa kini. Petinggi Partai Gerindra boleh aja berkelit. Itu kan sikap pribadinya Fadlizon, bukan sikap resmi partai. Pertanyaannya, lalu sikap resmi partai yang mana? Bahwasanya ya tidak mewakili fraksi, tidak mewakili partai, dan kita kalau menimbulkan ketidaknyamanan ya tentu kita meminta maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Tidak ada yang salah. Saya kira Fadlizon juga bukan hari ini seperti Fana di Profil mengatakan, bukan kali ini. Harusnya sebagai pejabat negara dia hati-hati berkomentar. Jangan justru malah melemahkan. Dia memang dibayar oleh negara, dibayar oleh uang rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat dalam konteks ini. Saya tidak tahu nih, di mana nih akal sehatnya, logikanya tidak jalan. Kata Pak Jokowi, Indonesia saat ini makin dihargai di mata dunia, tetapi selalu dikerdilkan oleh orang-orang di dalam negerinya sendiri. Dan saya tahu salah satu orang yang sering mengkerdilkan Indonesia di mata saya, ya Fadlizon itu. Pertanyaan. Serangan Fadlizon ke Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menolak menghentikan pembelajaran tatap muka bikin panas jagat dunia maya. Tak terima bosnya diserang politisi Gerindra itu, Jubir Luhut Jody Mahardi langsung membongkar aib. Fadli mengkritik Luhut karena menolak mengabulkan usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta PTM 100% di DKI dihentikan selama sebulan. Lewat akun Twitternya, Fadlizon, dia menilai penolakan Luhut menutup sementara PTM sangat aneh. Harusnya ketika COVID-19 sedang tinggi, ya PTM dihentikan, bisa dilanjutkan. Siapa yang bertanggung jawab nanti kalau para siswa di DKI Jakarta itu terpapar COVID-19 akibat PTM yang dilaksanakan? Mari gunakan akal sehat Pak LBP, ungkapnya. Jody tak tinggal diam, dia langsung melemparkan kejelekan Fadli yang belum banyak diketahui publik. Menurut Jody, Fadli itu pernah mengajukan bebas karantina kepada Luhut untuk kelompok delegasi forum internasional belum lama ini. Lah, dia itu baru ke Pak Luhut guna meminta bebas karantina bagi para delegasi forum internasional yang beliau terlibat di sana. Namun, Jody tidak menjelaskan secara rinci kapan permintaan bebas karantina itu diajukan Fadli. Termasuk apakah permintaan Fadli itu direstui apa tidak. Penelusuran di website Kemenko Marves, Fadli menyambangi kantor Luhut pada Rabu 26 Januari lalu. Pertemuan itu juga diunggah Fadli ke akun Twitternya. Memimpin rapat konsultasi BKSAP DPR dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi RI dalam rangka persiapan penyelenggaraan sidang IPU ke-144 di Nusa Dua Bali. IPU adalah singkatan dari Interparliamentary Union. IPU ke-143 itu sebelumnya tahun 2021 digelar di Madrid. Fadli yang dikonfirmasi tadi malam juga tidak merespon apa alasan meminta bebas karantina itu. Namun jauh hari sebelumnya, BKSAP DPR sempat secara terbuka meminta pemerintah agar menghapus kewajiban karantina. Alasannya karena penularan COVID di dalam negeri juga sudah sangat tinggi. Dengan kasus COVID-19 Omicron yang sudah belasan ribu dari penularan lokal, maka di mana relevansinya karantina? Logikanya karantina dihapus aja lah, usul Fadli. Aib Fadli yang dibongkar Jody mendapatkan respon banyak warganet. Akun @eko_priobondowo mengaku masih bingung, bebaskan karantina untuk sebuah acara bertaraf internasional. Itu permintaan Fadlizon atau orang luar negerinya? Sementara, akun dari Bangkai Tanah tak setuju permintaan Fadli agar karantina dihapus dikabulkan Luhut. Anda saja yang dihapus sebagai wakil rakyat daripada tak berguna, kesalnya. Apalagi jika karantina dihapuskan bisa lebih banyak lagi Pak, gimana sih? Khawatir akun dari Kristal Murah. Namun ada juga yang setuju dengan usulan Fadli karena menurutnya sudah banyak negara yang menghapus kebijakan karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Nah, untuk hal ini saya setuju Zon, karena fakta di lapangan malah banyak permainan oknum yang bisa disogok supaya karantina dipercepat, dilonggarkan. Siapa bisa supervisi lalu sudah cukup lah, banyak juga tuh negara yang tidak pakai karantina-karantina lagi. Selain itu, akun Henry juga menyentil kebijakan karantina tersebut. Lah, Kisanak melihat hal karantina untuk masuknya warga dari luar bagaimana nih? Apakah dengan pengetahuan atau masih siang, ketat, malam, dan subuh longgar?
Jika memang sudah menyebar luas Omikron ya sama rekan-rekannya, apalagi lah karantina. Cukup pemeriksaan ketat dan juga prokes saja, pikirnya. Luhut tolak usul Anies soal PTM. Fadlizon buka suara. Gunakan akal sehat Pak LBP. Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menolak usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pembelajaran tatap muka atau PTM 100% di Jakarta dihentikan. Anggota DPR fraksi Gerindra Fadlizon menyebut itu aneh. Fadli mengatakan harusnya PTM dihentikan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Fadli mengatakan PTM saat ini terkesan dipaksakan. Dia lantas mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika banyak siswa terpapar COVID. Dia meminta Luhut untuk memakai akal sehatnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, untuk menghentikan pembelajaran PTM 100% di Jakarta. Luhut Binsar Panjaitan memberikan jawaban terkait usulan itu. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, meminta pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerapan PTM terbatas. Menurutnya, sektor pendidikan itu harus diperlakukan setara dengan sektor lain. Jody berharap pemerintah daerah dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan para siswa selama proses PTM. Dia menerangkan bahwa penerapan PTM terbatas sudah diatur dalam surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri. Luhut tolak usul Anies, ini kebijakan terbaru soal PTM di Jakarta. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menolak usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pembelajaran tatap muka atau PTM di Jakarta di stop selama sebulan gara-gara lonjakan COVID-19. Lalu bagaimana kebijakan terbaru PTM di Jakarta saat ini? Pemprov DKI Jakarta memutuskan melanjutkan PTM dengan mengurangi kapasitas ruang kelas menjadi 50%. Kebijakan ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat terhadap wilayah yang berstatus PPKM level 2. Kasubag Humas DKI Jakarta Tagar Rajagah saat dihubungi mengatakan, insya Allah DKI Jakarta menyesuaikan dengan surat edaran Kemendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022 terkait diskresi PTM terbatas pada PPKM level 2. Artinya, wilayah yang kondisinya PPKM level 2 melaksanakan PTM 50% dari rombongan belajar. Taga mengatakan Pemprov DKI bakal mengikuti aturan dari pusat. Menurutnya, PTM dengan kapasitas 50% akan berlaku di Jakarta mulai besok. Taga juga menyebut pihaknya tengah mensosialisasikan kebijakan sekolah tatap muka 50%. Dia mengatakan keputusan menjalankan PTM bergantung pada orang tua siswa masing-masing. Seperti diketahui, Anies mengusulkan kepada Luhut untuk menyetop sekolah tatap muka di Jakarta selama sebulan karena kasus corona di Jakarta melonjak. Anies meminta supaya pembelajaran dialihkan ke daring selama sebulan ke depan. Anies mengatakan ketentuan pembelajaran tatap muka selama ini diatur melalui SKB 4 Menteri yang merujuk pada instruksi Inmendagri. Atas dasar itu, dia menyebut segala kebijakannya sudah diatur oleh pemerintah pusat. Usulan Anies itu lalu dijawab oleh juru bicara Luhut, Jody Mahardi. Dia meminta pemerintah daerah memaksimalkan penerapan PTM terbatas. Menurutnya, sektor pendidikan harus diperlakukan setara dengan sektor-sektor lain.